Aduh, masih ngebahas tentang peta bintang nih. Terus kalau mau cari jarak dari satu bintang ke bintang lain, gimana ya caranya? Heyo, balik lagi sama udah Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita lanjut ke nomor 14 tentang jarak sudut. Masih pakai peta yang sama ya. Petanya Taurus, area putih yang dikelilingi area abu-abu. Sumbu mendatar menunjukkan asensio rekta dalam satuan jam dan sumbu tegak deklinasi dalam satuan derajat. Di bagian bawah ada skala magnitudo bintang. Dari bulatan paling besar menunjukkan magnitudo semu 0 hingga paling kecil magnitudo semu 6. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar atau salah. Oke. Nomor 14 soalnya tentang jarak dari Elnath atau Beta Tauri ke Omicron Tauri. Waduh, ada Beta, ada Omicron ya. Ini Omicron belakangan terkenal gara-gara COVID nih. Apa sih itu? Beta, Omicron, dan lain-lain itu sebutan untuk hurufnya Yunani atau Greek alfabet. Ada 24 alfabet ya. Mulai dari alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta sampai ke nomor 24 omega gitu ya. Nah, ini biasanya banyak dipakai di simbol-simbol untuk fisika sih. Saya yakin kalian sebagian udah tahu ya. Yang cukup terkenal itu apa ya? Theta, lambda, mu, pi, rho. Nah, itu sigma cukup terkenal juga ya. Omega juga cukup terkenal. Nah, itu hurufnya Yunani. Karena agak unik, makanya biasanya dijadikan simbol. Nah, yang dalam kasus kita ada yang Beta Tauri tadi, berarti yang ini, sama Omicron Tauri, berarti yang ini. Kayak huruf O biasa aja sih. Beta sama Omicron. Berarti kita fokus cari yang nanti ada ini ya, dua bintang ini ya. Dari tadi, kalau Elnath udah kelihatan sih. Ada tulisannya juga Elnath. Sama betanya udah kelihatan. Nah ini Beta Tauri. Terus yang Omicron Tauri yang mana? Yang huruf O. Nih. Yang ini ya. Yang huruf O-nya yang ini bagian bawah ini. Nah berapa jaraknya nih? Sebelum kita cari jaraknya, kita bahas basicnya dulu ya. Tentang koordinat. Nah, saya yakin sistem koordinat yang udah kalian tahu yaitu Cartesius yang standar, sumbu X sama sumbu Y. Di bidang datar ya, ini untuk bidang datar. Terus, koordinat geografis saya yakin sudah juga cukup familiar, yaitu ada garis bujur dan garis lintang. Bujur menunjukkan yang vertikal gitu ya, sama garis lintang yang menunjukkan yang horizontalnya. Nanti bagian utara atau selatan untuk yang lintang, bagian timur atau barat untuk yang bujur gitu ya, yang biasa dipakai di bumi. Nah, sebetulnya koordinat geografis itu sebetulnya nunjukin sudut dari pusatnya bumi sebetulnya. Nah, kalau kita ambil pusatnya bumi di sini, garis lintang itu nunjukin seberapa naik dari khatulistiwanya. Ini derajat 0 derajat, khatulistiwa anggaplah ini 0 derajat gitu ya. Seberapa naik berarti nanti jadi lintang utara, seberapa derajat ke bawah berarti nanti lintang selatan. Terus untuk garis bujur, nanti patokannya dari garis yang melewati Greenwich. Terus diambil berapa derajatnya, entah itu ke barat atau ke timur gitu ya. Jadi patokannya sebetulnya adalah derajatnya dari pusatnya bumi, baik lintang maupun bujur. Itulah sebabnya pas di kutub utara di bagian sini itu pasti nanti lintangnya adalah 90 derajat lintang utara karena sudutnya ya 90 derajat. Gitu ya. Bujurnya juga gitu. Nah, biar lebih mantep kita main-main sama yang ini. Kayak gini ya. Jadi kalau misalnya mau kota ini misalnya, berapa derajat utara, berapa derajat barat, west. Kalau gini berarti di bagian selatan gitu ya. Terus kalau mau di bagian yang sebelah sini, kalau Indonesia, petanya rada-rada di sekitar sini ya. Nah,
berapa derajat bujur timur sama berapa derajat lintangnya nih. Ada yang utara, ada yang selatan gitu ya. Kita kelewatan garis khatulistiwa sih. Ada yang di bagian selatan, ada yang di bagian utara. Gitu ya. Kalau pas di puncak berarti ya nih, mana nih? Nggak kelihatan derajatnya. 90 derajat lah anggap kayak gini. Gitu ya. So, ini patokan dari sudut di bagian pusatnya bumi sebetulnya. Untuk garis lintang patokannya adalah khatulistiwa, 0 yang di tengah-tengah sini, di bagian bawahnya berarti selatan, lintang selatan, di bagian utaranya berarti lintang utara. Untuk yang bujurnya patokannya garis yang ini nih. Nah, garis yang melewati kota Greenwich di Inggris itu adalah 0 derajat untuk bujurnya, ke arah kanan berarti dia bujur timur, ini east. Untuk ke arah sebelah sini berarti barat, gitu ya. Dengan ini bagian nolnya. Oke. Dari situ kita ke koordinat ekuatorial. Nah, kalau tadi di bumi, sekarang kalau buminya kita zoom out gitu, kita kelihatan dari luar, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, kayak gini juga nih. Sama, basically sama, koordinatnya sama lintang dan bujur tadi, cuma istilahnya saja yang berbeda. Kalau untuk lintang, yang vertikal yang atas bawah ini, patokannya sama, khatulistiwa juga, tapi namanya adalah khatulistiwanya langit. Perpanjangan dari khatulistiwanya bumi sebetulnya nih. Khatulistiwa bumi terus diperpanjang keluar, jadilah khatulistiwa langit. Ini patokan 0 derajat untuk lintang. Tapi istilah untuk lintang di bola langit ini adalah deklinasi. Nih, satunya dalam derajat nanti. Sama, ke arah atas berarti utara, ke arah bawah berarti selatan. Nah, tapi nggak disebutin utara selatan, tapi dengan positif dan negatif aja. Ke atas itu berarti positif dia, ke bawah itu berarti negatif. Gitu ya. Itu untuk lintangnya alias deklinasi. Oke. Terus untuk bujurnya sekarang. Nah, kalau bujur ada patokannya juga, 0 derajatnya juga. 0 derajatnya adalah ini. 0H circle. H ini jam ya, jam 0. Ini adalah titik temu antara bidang ekliptika. Nah, di soal sebelumnya udah kita bahas bidang ekliptika ya, lintasannya matahari dengan khatulistiwa langit di bagian sini. Ada 2 sih sebetulnya, belakang sana sama sini, tapi titik yang ini yang kita pakai. 0 derajatnya di sini. Berarti nanti kalau bintangnya ada di sebelah sini, nanti kelihatan ini ya. Ini berarti 1,9 jam. Ke arah sini berarti 4 jam dan seterusnya. Kalau sebelah sini berarti 22 jam. Nah, kenapa begitu? Karena ini kan patokannya adalah bumi. Bumi kan terus berotasi. Nah, sekali berotasi itu adalah 24 jam. Oke, sekali berotasi itu 24 jam. Nah, satu rotasi itu kan, satu kelilingan ini 360 derajat. Nah, nanti kita bisa konversi, satuannya bisa dalam jam. Oke, tapi nanti kita bisa konversi dalam derajat dengan tinggal kaliin aja 15 derajat. Karena 24 jam itu 360 derajat, berarti 1 jamnya adalah 15 derajat. Kalau mau dikonversi. Nah, kalau di bumi istilahnya adalah bujur. Kalau di bola langit istilahnya adalah right ascension atau ascensio recta bahasa Indonesianya. Kalau di bumi tadi ada bujur barat dan bujur timur. Kalau di ascensio recta nggak ada. Jadi mentok dari 0 derajat di sini, sampai balik lagi serut keliling. Nah, 24 jam balik lagi ke tempat yang sama. Jadi tidak ada timur dan barat, sama kayak yang lintang atau deklinasi, tidak ada utara atau selatan, tapi plus dan minus. Kalau di sini malah nggak ada, dari 0 derajat sampai 24 derajat aja. Gitu ya. Full. Oke. Terus kita balik ke soal, berarti yang ditanya nanti adalah jarak dari sini ke sini gitu ya. Nah, jarak ini nanti dalam sudut. Nah, sudut di pusatnya tadi. Biar gampang kita ganti warna. Biar enak-enak nyoretnya juga. Terus kita masukin data koordinatnya ya. Pertama kita cek koordinatnya si Elnath ini. Ini kan 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Berarti Elnath ada di sekitar sini.
Ya, anggaplah di tengah-tengahnya ini. Berarti dia ada di 5,5 jam untuk asensio rektanya. Untuk deklinasinya, lihat garis 20 derajat, 30 derajat. Hampir 30 derajat, tapi nggak nyampe. Anggaplah di sini ya. Garis yang di sini anggaplah 28 derajat. Berarti koordinatnya adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Deklinasinya adalah 28 derajat untuk si Elnath. Terus untuk Omicron Tauri, kita cek asensio rektanya. Ini 3 jam, ini 4 jam, belum nyampe 4 jam, berarti anggaplah dia kayak di tengah-tengahnya juga sih, anggap aja dia 3,5 jam, gitu ya. Di sekitaran ini terus sampai bawah sini juga 3,5 jam. Terus untuk deklinasinya, ini 0 derajat, ini plus 10, berarti nggak nyampe 10, tapi udah deket, anggaplah dia di 9 derajat. So, koordinatnya adalah 3 jam 30 menit dan 9 derajat. Gitu ya. Terus untuk mencari jarak, kita pakai konsep yang namanya Great Circle Distance. Nah, apa itu? Sebelum kita bahas itu, ada pesan sponsor dulu. Bagi yang mau dukung Udaniko, bisa melalui traktir.id/Udaniko. Terus kita balik lagi ngebahas tadi yang Great Circle Distance. Apa itu? Nah, menurut data dari Wikipedia, Great Circle Distance itu adalah the distance along a great circle. Great circle itu yang ini ya, yang melintasi permukaannya tadi. Jadi berapa derajat nih gitu kalau diukur dari pusatnya. Nah, ada sebuah rumus yang bisa menunjukkan itu. Ini bisa dipakai di bumi juga sih, prinsip dasarnya sama karena di bola juga. Pakai ini nih. Pakai rumus ini, tapi nanti akan saya modifikasi dikit biar lebih enak. Oke, jadi sebetulnya aturan kosinus aja sih, sin, cos, cos. So, kita pakai rumus ini aja ya. Kita balik ke soal tadi. Terus, rumusnya tadi adalah ini. Saya modifikasi dikit. Jadi, kosinus dari sudutnya yang ditanyain ini, sebutlah dia theta. Jarak sudut yang kita cari tetanya nanti ya. Itu bisa dihitung pakai sin deklinasi 1 kali sin deklinasi 2. Ini bintang 1, bintang 2 ya. Ditambah kosinus dari deklinasi bintang 1 kali lagi kosinus deklinasi bintang 2 kali cos selisih asensio rekta dari bintang 1 dan bintang 2. Ini deltanya selisih ya maksudnya ya. Alfa di sini adalah asensio rekta. Oke, so kita pakai rumus ini aja. Ingat tadi, satuannya ini masih dalam jam dan kita bisa ubah dengan persamaan ini. 1 jam itu sama dengan 15 derajat. So, yang tadi ini kita ubah aja dalam derajat semua ya, yang masih dalam jam. So, berarti untuk ini 5,5 jam, berarti 5,5 jam, kita kalikan aja dengan 15. Nanti dapatnya adalah 82,5 derajat. Terus untuk yang ini, sama 3,5 jam kita kaliin aja dengan 15 derajat. Jamnya tinggal aja deh. Ini adanya 52,5 derajat. Gitu ya. Jadi yang jam-jam ini nanti berubah jadi derajat semua. Oke, so kita ubah tadi, kita masukin 82,5 derajat sama 52,5 derajat. Terus kita cemplungin aja deh. Berarti datanya. Ingat, anggaplah si Elnath ini adalah bintang 1. Berarti ini adalah koordinatnya adalah alfa 1, delta 1. Asensio rektanya 1, delta atau deklinasi bintang 1. Terus si Omicron anggaplah bintang kedua. Berarti ini adalah alfa 2, delta 2. Udah, tinggal cemplungin aja. Berarti ini adalah sin dari delta 1. Berarti yang ini ya. 28 derajat. Kalikan lagi sin delta 2, bintang 2, 9 derajat, tambah kosinus delta 1, 28 derajat, kali cos delta 2, 9 derajat, kali cos selisihnya asensio rekta. Nah, ini ada 82,5 sama 52. Kita cari aja selisihnya, tinggal kita kurang. Berarti 82,5, kita kurangin aja 52,5.
Berarti dapatnya adalah 30 derajat. Ini adalah delta asensio rektanya tadi ya, delta alfanya ya. So, berarti ini kali cos 30 derajat. Udah tinggal pencet kalkulator. So, nanti dapat nilai cos tetanya adalah pencet. Nanti dapatnya adalah 0,828682. Terus kalau mau cari tetanya, sudutnya, berarti pakai arc cos. Atau kalau di kalkulator itu pencetannya cos pangkat min 1. Biasanya pencetannya adalah shift, baru pencet cos. Nah, nanti pencet itu, nanti dapat nilai sudutnya adalah 34,03 derajat. Inilah jarak sudut antara Elnath dan Omicron Tauri. Nah, kalau pernyataannya ini adalah sekitar 40 derajat, ini benar atau salahnya nih, ada kata sekitarnya ini yang bikin gemes sebetulnya. Sekitar itu seberapa dekat sih gitu? Apakah 34 derajat itu sekitarannya 40 derajat? Ya tergantung. Kalau kita mau detail sih ya itu nggak dekat, ada 6 derajat bedanya gitu. 6 derajat, 40 derajat, ya lebih dari 10% bedanya. Gitu ya, jadi saya agak ragu dengan kata sekitar ini gitu. So, kalau memang harus milih sih, ya saya lebih condong pilih benar sih. Sekitarnya 40 derajat gitu ya. Karena tadi koordinatnya mungkin kita juga berdasarkan peta ini kita udah berusaha seini mungkin sih tadi, tapi mungkin bisa jadi koordinatnya lebih detail lagi atau seperti apa gitu ya. So ya intinya dapat tetanya atau sudutnya sekitar 34 derajat. Oke. Nah ini tadi ya rumusnya kayaknya cukup panjang nih. Nah terus bagaimana kalau kalian yang nggak tahu nih, ada cara untuk ngakalinnya nggak ya? Spoiler dulu nih. Apa yang akan saya jelaskan ke depan ini adalah yang salah. Jadi jawabannya nggak bisa dicari pakai cara yang ini. Gitu. Ini hanya cara untuk ngakalin. Kalau kalian nggak tahu rumus yang tadi agak panjang tadi dan segala macem, mungkin bisa pakai pendekatan logika yang model seperti ini. Oke, kita coba yang gini ya. Kita bikin ini jadi lebih sederhana. Kalau kita lihat model pola yang seperti ini benar di bidang lengkung. Gitu ya, di bidang lengkung. Tapi kalau kita mau bikin sederhana, anggaplah dia ada di bidang datar. Maka dia akan membentuk pola seperti ini. Loh, terus kalau mau cari jarak yang miring itu pakai apa ya? Ya, pakai Pitagoras. Yang saya yakin semuanya udah pada familiar. Nah, kalau kita coba nekat pakai Pitagoras, bagaimana ya? So, berarti tinggal cari aja ya. Ini tadi 82 derajat sama 52 derajat. Berarti yang secara horizontal ini selisihnya adalah 30 derajat. Terus yang vertikal ini 28, ini 9. Kita kurangin selisihnya adalah 19 derajat. Jadi kalau kita cari pakai Pitagoras, ingat sekali lagi ini salah. Cuma mau ini aja, mencoba aja. Kita coba 19 derajat kuadrat ditambah 30 derajat kuadrat. Nah, pencet aja kalkulator, nanti ini dapat sudutnya adalah sekitar 35,5 derajat. Cukup deket sih dari yang tadi 34 derajat. Tapi sekali lagi, ini cara yang salah. Nah, ini cara ini bisa dipakai kalau kalian udah mentok nih. Waduh, gimana rumus tadi nggak hafal, caranya nggak tahu. Udah pakai logika Pitagoras standar kayak gini aja. Tapi tentu sekali lagi ini cara yang salah. Cuma mungkin bisa jadi ini baik untuk di situasi kepepet. Terus jangan lupa cek playlist Bola Langit untuk mempelajari soal-soal setipe. Nah, ada 2 soal yang mirip banget sama soal ini yang pernah muncul di OSK 2019 sama di OSP 2017. Satunya cari jarak bintang, satunya lagi cari jarak 2 kota di permukaan bumi. Prinsipnya sama, pakai Great Circle Distance tadi juga. Nah, nanti linknya saya taruh di deskripsi deh. Terus challenge. Nah, buat nambah latihan lagi. Dari peta yang sama, kalian coba
cari jarak antara Zeta Tauri sama Lambda Tauri. Nah, kenalin dulu berarti. Kalian harus tahu nih huruf Zeta yang mana, huruf Lambda yang mana. Lambda kayaknya udah cukup terkenal deh, harusnya bisa langsung dapet nih. Tapi Zeta kayaknya nggak terlalu terkenal. Pokoknya cobain aja. Nanti jangan lupa jawabannya taruh di kolom komentar ya. Terus kalau masih ada yang bingung, bisa juga langsung tanya di kolom chat. Bagi yang bisa ngebantu atau tahu jawaban dari pertanyaan dari teman-temannya, bisa juga bantu jawab ya. Saling belajar sih. Terus jangan pernah takut salah dalam nanya. Nah, karena tidak ada pertanyaan yang salah, yang ada adalah salah karena tidak bertanya. Nah, gitu ya. So, itu aja dulu untuk nomor 14 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.